Jadi kalau santri tidak betah itu awal-awal ya biasa. Soalnya ada 3 perkara, terpaksa, terbiasa. Umi ini nggak bisa ngasih fasilitas dunia. Umi ini hanya bisa kasih Iya. ilmu. Kamu kalau sama ilmu dimanapun hidup, walaupun di Insya Allah. padang pasir kamu bisa hidup Iya. kalau sama ilmu. Nah begitu. Iya, kalau Ya Umi kan? kasih dunia mungkin ada habisnya gitu ya. Nah, Udah wajib mondok gak kan, harus jadi kiai, jadi ustad. itu mah nggak wajib gitu ya. Yang penting menuntut Yang ilmu itu wajib. ya Allah jadikan anak-anak kami menjadi ulamul amilin imamil mutakin solihin to'ina lillahi wali rasulihi begitu. Nah, jauh dari uminya itu sudah tamat SD, dia ke pondokan, dia yang lain mah dijajab sama abinya, yang ini mah enggak gitu ya. Tapi harapan umi mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat semua netizen, para subscriber The Maliki Channel. Sekarang kita lagi di salah satu pondok yang ada di Ciamis. Alhamdulillah dalam rangka menjenguk adik yang terakhir, Bontot, adik Bontot. Paling bongsor, paling bungsu tapi paling gede. Nah, alhamdulillah di salah satu pondok yang latar belakangnya memang pondok ini berada di tengah-tengah hutan bisa dibilang. Jadi jauh ke masyarakat, strategis di pinggir sungai. Jadi mudah ketika musim kemarau nggak ada air. Nah, maka solusinya adalah air sungai. Saking melimpahnya air di sini. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, sekarang kita bersama adik saya yang terakhir, Dindin Khalilullah Al-Maliki, dan saya pribadi Muhammad Saiful Malik bin Abdul Malik, dan beliau ummi kita Ummu Malik. Ini Ummu Malik. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya mondok untuk generasi zaman sekarang. Pentingnya mondok, pentingnya ilmu untuk generasi zaman sekarang. Karena di zaman sekarang mungkin terlalu asing untuk seorang orang tua memondokkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Bahkan sebagian orang tua kurang setuju ketika anaknya dimasukkan ke pondok pesantren karena melihat dari segi negatifnya. Sebenarnya di pondok pesantren ini kan orang tua ini jangan terlalu menuntut kepada seorang anak ini harus soleh dan solihah. Jadi harus yang tadinya memang kurang baik jadi baik sempurna banget. Dan itu nggak ada. Yang namanya kita ke pondok pesantren, latar belakang manusia ini berbeda-beda. Dan ibaratnya bengkel. Kalau diibaratkan dikatakan kasar ini, pondok pesantren ini kayak bengkel. Masalah apapun ya diterima. Jadi latar belakang santri pun berbeda-beda. Nah begitulah. Di zaman sekarang ini orang tua ini kadang berpikir berulang-ulang kali untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Karenanya sebagian orang tua berpendapat bahwasannya orang-orang yang di pondok pesantren ini masa depannya kurang cerah. Padahal ya ini kalau anaknya yang kurang pinter dimasukkan pondok pesantren, yang pinter dimasukkan ke sekolah negeri. Nah ini salah besar. Di pondok pesantren ini segala yang tadinya katanya kalau di Indonesia kata dalam memukul ini hanya satu, di pondok pesantren bisa jadi belasan. Ya, cuman memukul, doroba, yadribu, dorban. Banyak ya. Jadi beberapa kata kalau di pondok pesantren. Nah inilah makanya pentingnya pondok pesantren ini. Bahkan seorang orang tua ini harus ini anaknya yang paling pintar dimasukin ke pondok pesantren. Harusnya gitu. Jangan sampai kita sebagai orang tua memilih anaknya kalau ini kurang pintar dimasukkan ke pesantren karena pesantren ini yang pintar dimasukkan ke sekolah. Ini salah besar. Di pondok pesantren ini nggak ngebahas tentang kepesantrenan, ilmu agama, enggak semua. Ilmu yang ada di luar pun diajarkan oleh ustadz-ustadznya, guru-gurunya diajarkan. Nah, ini bersama adik saya yang si bungsu, Dindin Khalilullah Al-Maliki. Nah, kita tanya kepada beliau langsung, kepada adik saya, bagaimana pengalaman mondok pertama? Gimana? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, tenanawan. Mondok pertama ya biasa lah. Jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua.
rasa terbetah itu sudah pasti ada. Jadi kalau santri tidak betah itu awal-awal ya biasa. Soalnya ada 3 perkara: terpaksa, terbiasa, gitu. Jadi Nah, dari terpaksa lalu terpaksa jadi terbiasa. terbiasa. Terpaksa dulu ya, perih dulu sebelum menjadi perah, gitulah. Nah, perih Intinya dulu mah. kalau dalam bahasa Sundana tuh perih jadi perah. Jadi hamun hayang perah kudu perih heula kalau bahasa Sunda gitu. Nah, terus ketika perasaan jauh dari orang tua, rasanya itu seperti apa gitu? Ketika sedih ingat sama orang tua, apa yang dilakuin? Ya kalau awal-awal pesantren sih pasti nangis, itu wajar. Nah kalau Cengeng. sekarang-sekarang mah ingat orang tua kan, seorang ayah sudah tidak ada. Kalau ingat seorang ayah, kirim doa, kirim Fatihah. Kalau ingat sama ibu apa yang di rumah, kita kirim doa yang terbaik Nah, yang buat keluarga di terbaik. rumah. Nah, begitulah. Jadi sedih di pondok pesantren awal-awal itu hal biasa. Hilang pakaian, hilang barang itu hal biasa. Tapi jangan sampai kita sebagai orang tua ini menyikapinya ini suatu kok di pesantren sampai kayak gini gitu. Sampai terjadi hal yang kayak gini. Seharusnya di pesantren ini gak ada orang-orang kayak gini. Tempatnya ini bisa dibilang suci, tapi orang-orangnya kan latar belakangnya berbeda-beda. Dan semuanya ini melalui prosesnya, tahapnya masing-masing. Nah begitulah, jadi jangan sampai kita sebagai orang tua ini langsung gitu menginginkan instan anaknya ini langsung soleha luar biasa. Nah sekarang mungkin, tapi ada kan masalah-masalah di pesantren yang dialami di pesantren itu Ya seperti pasti ada masalah-masalah apa? Pernah pesantren. hilang pakaian? Pernah, Pernah hilang barang? pernah itu Nah dalam biasa. cara menyikapinya ketika hilang barang itu gimana? Ikhtiar dulu cari sebelum bilang ke orang tua. Nah zaman-zaman sekarang orang tua berpaling-paling dari pesantren itu ketika ada barang hilang, anaknya bilang, "Mah, ada ini hilang," padahal anaknya saja yang kurang apik. Jadi kita kalau hilang barang, kita cari dulu, ikhtiar dulu, ya kalau tidak ada, ya kita bilang, "Mah, ini hilang, ini hilang, ini hilang." Jadi jangan dulu bilang hilang sebelum mencari. Nah, jadi gitu. Jangan sampai orang anak pun sama. Jadi kaitan anak sama orang tua ini harus seimbang. Supaya apa? Supaya ilmu yang didapatkan ini berkah. Nggak ada suudon ke pondok pesantren, nggak ada menyalahkan pondok pesantren, atau nggak ada menyalahkan ustadz guru-guru. Yang memang nggak ada salah. Kalau memang ustadznya salah, gurunya salah, berbuat salah ya wajar. Itu namanya manusia. Perlu ditegur, perlu ditegur. Karena nggak semuanya kan banyak ya sekarang banyak masalah-masalah dan tidak menafikan bahwasannya semua pondok pesantren itu pasti usahanya kayak gini. Enggak, brother. Penonton-penonton semua orang tua yang menonton, enggak semuanya pondok pesantren kayak gitu. Enggak semuanya. Ya jadi itu hal-hal yang wajar. Hilang di pondok pesantrennya mungkin karena teledor, mungkin karena ya kebiasaan di rumah ini terbawa di pesantren jadi manja, disimpan, dijemur, akhirnya hilang. Ya namanya di pondok pesantren latar-latar belakangnya berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya orang tua ini jangan sampai mengadu. Jadi saya ini punya umi luar biasa. Kalau anaknya waktu saya mondok 2 hari mondok hilang kasur hilang, segalanya hilang. Ketika bilang sama orang tua, "Mi ini hilang kasurnya gimana?" Ya udah nggak apa-apa. Nggak ada kata bahasa, kok gitu bisa hilang, ustadznya gimana sih, kepala kobongnya gimana sih, kemana sih ini kok bisa hilang, enggak gitu. Tapi beliau bilang ini, ya udah nggak apa-apa, nanti juga bisa beli lagi, nggak apa-apa, itu yang ada aja dipakai dulu berdua sama temannya, gitu. Saya punya umi kayak gitu, bukan menyalahkan pondok pesantren, menyalahkan gurunya, menyalahkan ketuanya, enggak. Malah di beberapa kesempatan nyalahin diri saya sendiri, kamu jangan teledor, kamu jangan di mana aja yang api, kalau bahasanya api kanu barang teh ya jadi belajar ya, segalanya ini harus mandiri, belajar mandiri. Nah itulah pentingnya kita mondok pesantren. Yang tadinya di rumahnya leha-leha, manja-manja, dimanjain, ketika berangkat ke pondok pesantren nyuci sendiri, nyetrika sendiri, apapun sendiri, makanya harus apik kalau bahasa Sundanya. Nah terus sekarang di pesantren ini udah berjalan berapa tahun? Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Tapi di awal-awal pesantren pasti ngerasain nggak betah, Pasti sedih. wajar, sedih. Tapi sekarang setelah berjalan 1 tahun gimana? Biasa aja dibawa santai Di gitu. bawah santai. Jadi karena udah tahu suasana pondok pesantren ini kayak gimana, karena udah terbiasa. Ngapalin, dares, belajar, terus ke sekolah. Kalau waktunya pulang ya pulang. Ya begitulah.
Ya, terus pengalaman mondok yang paling mengena dalam hati itu gimana? Jikalau bersama teman-teman atau sahabat, jadi kalau hemat, jadi enaknya pesantren tuh kalau tidak ada makanan, semua sudah tidak ada, kebersamaan dan solidaritas itu pasti kerasa banget. Jadi kalau di pesantren itu banyak momen kan kurang kurang apa pemotretan lah, video. Jadi pesantren itu rame sebenarnya kan. Kayak itu tidak memegang apa yang namanya gadget lah, apalah gitu. Nah, Jadi banyak momen yang emang tidak bisa terlepas dari pikiran. Banyak banget momen yang seru hingga tidak ada yang mungkin satu-satunya gak ada, semua juga pasti banyak momen yang enak banget itu. nah, itulah. Karena di pondok pesantren ini sebenarnya seru, nggak sekumuh yang kita bayangkan. Karena kita ini belum merasakan mondok, senangnya mondok, happy-nya mondok tuh kayak gimana. Coba kalau ngerasain dulu gitu. Ya minimalnya paling sebentar setahun. Nah kalau beberapa bulan mungkin masih merasakan hal-hal yang sedih atau hal-hal yang nggak enak mungkin ya. Ya itu hal-hal biasa. Kita ini kalau pengen sesuatu ya perlu perjuangan. Ya karena kita sadari alasan Umi mondokin anak-anaknya itu karena apa? Alasannya. Alasannya karena Umi Itu ke kamera. pingin sekali mempunyai anak-anak yang soleh untuk membahagiakan dunia sampai akhirat mungkin itu. Nah. Karena Umi sendiri tidak bisa mendidik anak yang sempurna gitu. Jadi Umi pasrahkan aja ke pesantren gitu. Karena khawatir di zaman-zaman sekarang kalau kurang ilmu agamanya pasti akhlaknya juga kurang gitu. Insya Allah kalau dengan ilmu agama akhlaknya juga apa ya terkontrol gitu ya, dengan kehidupannya terkontrol ya, akhlaknya terkontrol. Karena itu pentingnya akhlak ada di pesantren sebagian besarnya gitu, mungkin begitu ya. Ya mudah-mudahan anak-anak Umi yang 4 ini menjadikan anak-anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada orang tuanya dunia sampai akhiratnya, dan dijadikan anak-anak yang sukses ya, untuk tabungan akhirat ya, jangan cuma di dunia aja. Mungkin begitu ya. Umi cuma berusaha semaksimal mungkin, karena Umi tidak bisa memfasilitasi yang seperti anak-anak yang lainnya difasilitasi dengan keduniaan ya, yang kemewahan. Cuma Umi inilah yang bisa Umi seadanya semampunya ini juga memondokkan anak-anak ya begitu dengan ilmu mungkin gitu. Jadi semampunya Umi mungkin gitu ya. Yang mudah-mudahan selama mondok ini dikasih kesehatan ya, bisa apa itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk semuanya dan berkah diberkahkan gitu. Tapi alasan gitu. Umi kenapa bisa kuat ketika awal-awal mondokan anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, alasannya kenapa bisa kuat melepas anaknya gitu? Ya mungkin kalau secara apa ya, menyah dulang ya. Nyah dulang teh gitu. Sayang banget gitu. Jauh Sayang dari banget. anak. Kalau ketika memondokkan itu sebulan 2 bulannya pasti kalau ingat anak, terutama mau makan ya, apakah anak ini di pesantren udah makan atau belum gitu ya. Cuma suka meneteskan air mata gitu. Kalau sakit gimana gitu kan, biasanya di rumah gitu. Kan kalau di rumah mungkin manja anak ya, apalagi anak laki-laki gitu, sangat-sangat manja. Sampai-sampai mau ke pondok itu udah mau keluar dari SMP belum juga bisa nyuci ya, karena di rumah mah mungkin ada Umi gitu. Jadi Umi alasannya memondokkan karena anak-anak laki-laki harus mandiri gitu, mandiri dalam segala halnya gitu ya, mungkin gitu ya.
Tapi begini kan orang-orang tua di zaman sekarang ini kadang membeda-bedakan anak-anaknya yang pintar masuk pondok, yang pintar masuk sekolah umum, yang enggak kurang pintar dimasukkan ke pondok. Katanya kalau di pondok ini masa depannya kurang cerah. Nah, apakah itu pemahaman-pemahaman yang benar atau seperti apa? Apakah Umi membeda-bedakan antara anaknya yang ini ke sekolah umum, yang ini kuliah, yang ini apa gitu? Karena semuanya anak Umi ini mondok ya alhamdulillah. Dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat anak-anaknya mondok semua. Tapi apa ada rasa Umi membeda-bedakan, oh yang ini harus ke sekolah umum, yang ini harus ke pondok, ada nggak? Karena di luar sana orang-orang tua ini berprasangka bahwasanya, oh kalau di pesantren ini pendidikannya gitu-gitu amat gitu, kumuh, nggak maju, nggak modern. Nah mungkin di orang-orang tua di luar sana berpikiran seperti itu. Ya, Sebetulnya karena di pondok pesantren ini gimana gitu pendidikannya? ya sebenarnya pendidikan di pesantren ini jadi pendidikan bukan cuma Pendidikan pendidikan agama. agama saja ya. Insya Allah agama nah juga agama itu yang lebih utama dan yang pengetahuan alamnya juga dikaji gitu ya. Ada dalam kitabnya juga gitu. Jadi jangan membeda-bedakan oh ini mah jadi jangan mondok karena di pondok mah cuma alasannya untuk jadi ustadz doang gitu karena nggak ada turunan untuk jadi ustadz udah aja sekolah gitu karena nggak ada turunan gitu kebanyakan kan ada yang begitu juga ya. Kan gitu. Nah jadi begitu, jadi jangan sampai orang tua ini karena nggak punya keturunan kiai, ustadz, nggak mau mondokin anak-anaknya. Justru dengan mondok ini, gini dulu saya waktu mondok ini dinasihatin sama Umi, kayak gini, Umi ini nggak bisa ngasih fasilitas dunia. Umi ini hanya bisa kasih Iya. ilmu. Kamu kalau sama ilmu dimanapun hidup, walaupun di Insya padang pasir kamu bisa hidup Iya. kalau sama ilmu. Nah begitu. Iya kalau Ya Umi kan? kasih dunia mungkin ada habisnya gitu ya. Nah itu. Kalau dengan ilmu insya Allah manfaat barokah gitu. Dimanapun kalian berada apalagi di zaman sekarang gitu. Yang Umi khawatirkan di zaman sekarang gitu. Takut Umi yang itu akidahnya ya gitu. Jadi Umi Akidahnya. sangat-sangat khawatir di zaman-zaman sekarangnya. Akidahnya. Mata Umi semua anak Umi ya harus bahkan harus wajib ya pesantren dulu gitu. Ya begitu. Nah begitu, jadi jangan sampai membeda-bedakan anak-anaknya. Justru yang di pondok pesantren ini harusnya anak yang terbaik kalau mau dibeda-bedakan. Kalau mau dibeda-bedakan. Karena apa kata Imam Syafi'i? Ala la tanalul ilma illa bisittatin dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa tuli zamanin wa irsadi ustadin. Ingat bahwasanya ilmu ini bisa dihasilkan dengan 6 perkara ini. Tidak bisa dihasilkan kecuali dengan 6 perkara ini. Apa? Zakain, kepintaran, kecerdasan, wahirsin, semangat yang kuat, wastibarin, sabar, wabulgotin, punya bekal, Iya. watuli zamanin, lama Lama zamannya, enggak sebentar. Jadi mondok ini enggak cukup sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya alhamdulillah saya Harus pribadi lama kalau mondok di luar ini 6 tahun kurang lebih, 6 tahun lebih saya mondok di luar dan di pondok masa kecil sama siapa? Sama beliau, sama umi saya sendiri, belajar sama kakak, sama abah saya, sama ayah. Nah, watuli wa irsyadi ustadin, dan kita juga perlu yang namanya ustad yang menunjukkan. Bedanya yaitu kita ini harus punya ustad guru yang sanadnya ini sambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin Umi pesan Umi untuk orang tua di zaman sekarang yang kurang yakin untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Karena khawatir ini, khawatir ini. Kemungkinan kebanyakan orang tua di zaman sekarang kekhawatiran anaknya memodokan karena kebiasaannya nyuci mungkin di rumah nyuci sama ibunya. Pondok pesantren jadi mandiri. Iya, jadi mandiri harus nyuci sendiri gitu. Takutnya makannya akan sangat-sangat minim mungkin ya. Apakah makannya dengan apa gitu, itu yang dikhawatirkan. Tapi sebenarnya di pondok pesantren ini makanan nggak pernah kurang, pasti Iya, ada. Ya, pasti ada kan? Nggak pernah kelaparan ya. Pasti ada. Jadi Terus, jangan khawatir gitu ya untuk orang tua untuk Jangan memandukan khawatir. anak-anak ya. Insya Allah gitu ya, insya Allah. Belajar mandiri dari segala halnya, belajar sabarnya gitu yang terutama belajar sabarnya Sabar. gitu. Yang pertama Sabar, belajar sabar jauh dari orang tua gitu. Sabar menjalankan perintah Allah gitu ya. Nah, Ya harus karena sabar gitu. anak dan orang tua ini harus sabar. Dua-duanya harus balance, seimbang.
Jadi harus seimbang, anaknya harus sabar, orang tuanya juga harus sabar karena perlu perjuangan mendidik anak Harus itu. dua-duanya gitu. Ya. Iya, Bu. Mungkin harapan Umi setelah anak-anaknya lulus dari pondok, apa harus jadi kiai, harus jadi ustadz atau gimana? Ya harapan Umi sesudah Beres beres itu. di pondoknya itu mah hanyalah itu apa yang harus gitu gini mah itu mah mungkin Yang udah kewajiban ini harus bagian dia. yang penting Yang menuntut ilmu. penting yang penting mah itu saran Umi mah apa itu pesan Umi mah apa yang sudah terima ilmunya pesan Umi harus gimana gitu teh Dimanfaatkan. harus bisa memanfaatkan ilmu yang sudah Praktek. diterima dari guru-gurunya harus dipraktekkan di rumah kerjanya cuma Diamalkan gitu. jangan cuma kalau di kobong mah gini gitu pas di rumah memble gitu jadi harus lebih ditingkatkan kalau di rumah mah gitu supaya ketahuan sama uminya oh begitu ada peningkatan kan gitu sekarang mah sudah mondok teh gitu jadi seneng kan lihatnya juga gitu. Yang tadinya ya subuhnya kesiangan suka diomel-omelin, dari pondok mas sekarang kan udah subuhnya juga bangun subuhnya kan enggak kesiangan gitu ya. Yang tadinya jarang-jarang sholat sunat, alhamdulillah dari sesudah di pondok mah sunat-sunat juga dilaksanakan, apalagi apa dars-darsan Qur'annya begitu ya. Jadi Tapi sesudah wajib mondok gak harus jadi kiai, jadi ustadz? itu mah enggak wajib gitu ya. Yang penting menuntut Yang ilmu itu wajib. iya yang itu yang nuntutnya aja mencari ilmu yang wajibnya kalau untuk jadi ustadz menjadi kiai itu mah nggak wajib cuma berharap apa berdoa mah berdoa gitu ya minta pada Allah ya Allah jadikan anak-anak kami menjadi ulamul amilin imamil muttaqin solihin to'ina lillahi wali rasulihi begitu mungkin ya. Nah itu yang penting itu. Jadi nggak wajib ketika anaknya masuk pondok jadi kiai, jadi ustadz, ini nggak wajib ya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan karena kita tahu bahwasannya Nabi bersabda thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ini wajib, nggak ada syarat jadi harus anak ustadz, harus anak, nggak ada, wajib bagi setiap muslim. Nah mungkin yang terakhir harapan Umi kepada anak bungsu si bontot si bongsor. Ini hafalannya ini gimana? Bagus nih hafalannya gimana ya? Enggak, harapan Umi ke anak bungsu yang terakhir yang sedang mondok. Harapan Umi yang ini untuk si bungsu ya. Mungkin Umi mas sangat apa ya terharu gitu ya. Terharunya gimana? Karena jauh dari Uminya itu sudah tamat SD, dia ke pondokan. Dia yang lain mah dijajab sama abinya, yang ini mah enggak gitu ya. Tapi harapan Umi mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang soleh ya. Amin. Bisa berbakti mendoakan kedua orang tuanya ya mungkin gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan Umi untuk kamu harus bisa menjadi pengganti meneruskan perjalanan perjuangan abinya ya. Yang lebih-lebih dari segalanya ya. Nah, itu mungkin gitu ya. siap melanjutkan perjalanan perjuangannya. Abinya, ya. Berarti harus rajin di Harus pondoknya. rajin menghafalnya ya. Menghafalnya harus rajin. Jangan cuma kalau tiap bulannya beliin ini cuma tapi harus hafalan juga di apa distorkan ke Umi. Udah di mana ini hafalannya? Gimana? Udah sampai di mana? Jadi cuma bilangnya biar pingin itu pingin ini ya. Nah, itu mungkin ya. Jadi itu hal biasalah anak-anak pondok minta ini minta itu. Jadi terakhir untuk anak-anak muda, anak-anak yang mau mondok gimana pesannya? Semangatin. Buat anak-anak di luar yang nggak mau mondok, kenapa nggak mau mondok? Cepatlah mondok sebelum ajal menjemput karena dunia ini sedang membutuhkan seorang santri. Marilah kita mondok, penerus bangsa. Ayolah kita mondok karena Subhanal Yaum Rijalul Ghad. Karena pemuda di masa sekarang adalah pemimpin di masa depan. Kita ini butuh pemimpin-pemimpin yang agamanya kuat, akidahnya kuat supaya nggak banyak korupsi di negara kita. Nah itu mungkin terakhir satu kata
Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Oh, wajib ya menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan manfaat dan bisa diambil baiknya, yang buruknya bisa ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.